Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Menggunakan kedua tangannya, kekuatan Dewa 8000 Jin dikerahkan. Untuk seorang anak, yang bahkan belum berusia 4 tahun belum pernah terdengar di Stone Village. Semuanya tercengang, dan ternganga kagum. Sekelompok orang berteriak dengan suara aneh dan bergegas ke sisi si kecil sebelum mengangkatnya ke udara dan mencubitnya kemana-mana. Apakah ini benar-benar bukan Hou dalam wujud manusia? Anak kecil, kamu terbuat dari apa? Ayah Ermeng agak kasar, dan dengan mulut terbuka lebar, dia memperlihatkan gigi putih saljunya sambil mencubitnya. Seluruh kelompok pria kuat semuanya seperti ini. Mereka semua sangat kasar. Setelah itu, sekelompok Ang juga membuat keributan besar dan berlari ke arahnya. Mereka mencubitnya untuk waktu yang lama sampai mereka melepaskannya setelah sekian lama. Tubuh si kecil itu putih bersih, berkilau dan bening. Kemegahan ilahi menutupi setiap jurang di tubuhnya, dan rambut hitam pekat, lembut dan panjang menutupi seluruh bahunya. Matanya tajam, dia penuh energi dan sangat bersemangat. Langit benar-benar menyelamatkan klan saya, memberi kami anak seperti Inil. Beberapa tetua klan sedang mengobrol tanpa henti di antara mereka sendiri sambil gemetar karena kegembiraan. Nak, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Si Yunfeng bertanya, takut. Perubahan itu akan meninggalkan beberapa efek samping yang berbahaya. Suara lelaki kecil itu masih muda dan lembut dan dengan sungguh-sungguh menjawab. Tidak, aku merasa sangat baik. Saya merasa sangat bersemangat, seperti saya memiliki stamina yang tidak terbatas. Kepala suku tertawa dengan sepenuh hati dan sepenuhnya sekarang. Dia memeriksa seluruh tubuh si kecil, dan dia tiba-tiba terlihat seperti 10 tahun lebih muda karena banyak kerutan di wajahnya menghilang. Segera setelah itu, si kecil mengangkat kucali simbolis 8000 Jin Hou lagi dan berjalan mengitari ruang kosong. Meskipun itu sangat berat, dia sama sekali tidak terengah-engah. Kekuatan ilahi ini benar-benar mengejutkan. Ketika dia meletakkan kuali simbolis Hou, bumi berguncang di sekitarnya, menyebabkan retakan muncul saat permukaannya bergetar. Penduduk desa terkejut sampai-sampai kelopak mata mereka mulai keluar. Kekuatan yang begitu kuat, membuat senjata untukmu di masa depan akan menyebalkan. Seorang penatua tersenyum senang. Tidak ada sedikit pun rasa kesal padanya, melainkan ekspresi yang sangat bahagia. Bawa busur terkuat klan ke sini. Mari kita lihat apakah si kecil bisa menariknya. Si Linghu berkata dengan senyum di wajahnya. Ini adalah busur bertanduk badak berharga yang besar, namun sayang sekali busur itu terlalu tebal. Meskipun si kecil mampu menarik busur dengan segera, lengannya tidak cukup panjang, dan tidak dapat sepenuhnya menariknya ke belakang 9. Untungnya, lenganmu pendek. Jika tidak, Anda mungkin menarik terlalu keras dan mematahkan busur yang berharga ini. Si Linghu menyeka keringatnya, dan semua penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Penduduk desa semuanya adalah orang-orang yang membumi, dan semua perasaan mereka tulus. Semua yang mereka pikirkan bisa dilihat di wajah mereka. Meskipun mereka semua sangat kasar, perasaan yang mereka kirimkan sangat hangat. Anak kecil, ayo makan barbeque di rumah bibi besar. Nak, kamu hampir 4 tahun, kamu harus mempertimbangkan pernikahanmu sekarang. Bagaimana menurutmu tentang putri paman Linghu? Kami berbicara tentang senjata, kemana kalian pergi? Semua penduduk desa sangat gembira. Memiliki anak seperti ini, selama dia dewasa, dia pasti akan mengguncang dunia. Dia akan melindungi wilayah ini, dan membantu desa batu tumbuh ke puncak kekuatannya. Anak kecil, meskipun pembaptisan Anda berhasil dan kekuatan Anda meningkat pesat, Anda tidak bisa terlalu sombong. Ada banyak ahli di dunia ini, dan mereka semua sangat menakutkan. Kepala desa memperingatkan dengan serius. Kakek kepala, aku tahu, si kecil mengangguk. Si Yunfeng masih belum sepenuhnya tendang dan dengan sengaja berkata, mereka mengatakan bahwa, selama periode Archaik, ada keralahi yang memegang tongkat besi seberat 108.000 Jin. Mereka melakukan ini tanpa menggunakan teknik yang berharga, dan hanya mengandalkan kekuatan daging mereka.
Sekelompok anak-anak ketakutan dan orang dewasa bahkan lebih terkejut saat mereka tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu menakutkan, untuk sekadar mengangkat senjata dan benar-benar memegangnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Seberapa kuatkah untuk benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Setelah itu, penduduk desa menyuruh si Hao melompat untuk melihat seberapa tinggi dia bisa melompat ke udara. Kali ini, mereka langsung ketakutan. Si kecil melompat setinggi yang dia bisa dan berakhir 30 meter di atas tanah, dan dengan suara dong, Cia jatuh ke lantai. Seperti tombak baja, dia memasukkan dirinya dengan kokoh ke dalam tanah, memecahkan bumi ke empat arah. Ya Tuhan, saat kita pergi berburu di hutan mulai sekarang, kamu juga harus ikutan. Saya merasa dengan kekuatan Anda sekarang. Anda setara dengan binatang buas besar itu. Tubuhnya sangat kuat, organ pria kecil itu berkilau dan tulangnya bersinar. Seluruh tubuhnya, baptis, karena simbol I Ching berkelip-kedip telah digabungkan dengan dagingnya. Seluruh tubuhnya disiram dengan cahaya ilahi. Ada setitik cahaya di setiap inci dagingnya yang membuatnya tampak seperti dewa. Mereka mewujudkan simbol-simbol itu, dan keberuntungan tak berujung yang diekstraksi dari langit dan bumi sebelum menariknya ke dalam tubuh. Kicauan-kicauan. 3 burung kecil berjalan menuju sekelompok orang. Sisik mereka memancarkan cahaya. Saat mereka mengepakkan sayap, mata mereka mengandung jejak keilahian, dan tampak seolah-olah mereka ingin membuka mulut dan berbicara. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga kelompok anak-anak dengan mudah disingkirkan saat mereka masuk ke dalam. Dapeng, Xiaoqing, Ziyun. Orang kecil Tu berteriak dan bergegas. Ketiga tukik itu berkicau dengan semangat tinggi, dan menggunakan kepala mereka untuk menggesek lengannya, menunjukkan kasih sayang dan kegembiraan yang besar. Selama setengah bulan terakhir, mereka melindungi gua di belakang desa untuk menjaga ibu mereka. Mereka hanya sesekali berlari ke dalam desa untuk menemukan si kecil. Bibi Green Scarlet Eagle seharusnya tidak lagi dalam masalah, kan? Menggunakan obat dari kakek kepala dan darah sejati Mythical Flaming Devil Buil. Pemulihan total pasti akan terjadi. Si kecil bertanya dengan prihatin. 2 hari ini, dia dibaptis dan tidak mengetahui kondisi elang. Sisi kurang dari hijau. Saat kita memotong tubuh berharga Archaik Descendant, kita sudah mengirimkannya. Banyak daging Xuan Ni. Saat ini seharusnya bekerja keras untuk memurnikan esensi di dalam darah. Kata kepala suku. Kali ini, alasan mereka bisa memperebutkan tubuh Xuan Ni yang berharga adalah karena elang skala hijau, dan itu melawan hidup dan mati dalam beberapa pertempuran berdarah. Jika mereka tidak mendapat dukungannya, mustahil untuk kembali dengan hadiah seperti itu. Desa Batu tentu saja tidak akan melupakan kebaikan dan keberaniannya. Beberapa hari terakhir ini, di bawah perawatan terbaik dari Kelchan, burung ganas yang Kli ambang kematicin perlahan-lahan pulih. Hanya saja, karena sebelumnya berada dalam kondisi yang sangat buruk, kecuali jika ia mengkonsumsi sedikit darah sejati banteng untuk mendetoksifikasi kelirinya sendiri, mungkin ada kerusakan permanen. Baru-baru ini, secara bertahap mulai pulih. Ketika orang-orang di desa Batu memberinya makan daging dan darah dari Archaik Sudan Ni. Jika itu mengkonsumsi lebih banyak daging dan darah Archaik Descendant, mungkin itu bisa mendapatkan banyak manfaat. Kata si kecil. Teritkan burung menembus langit yang luas seperti turunnya guntur dan kilat, mengejutkan telinga semua orang sampai mereka kesakitan. Seekor burung ganas besar dengan lampu hijau yang bersirkulasi di sekitar tubuhnya melonjak ke langit dari belakang desa. Itu bersembunyi di dalam langit dan menutupi bumi sebelum berputar-putar di sekitar desa. Sebentar dan kemudian Chin langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Tuh sudah pulih. Mungkinkah itu pergi? Si kecil meldimbai dan berteriak, "Selamat tinggal, Bibi." Elang sisik hijau. Teriakan panjangnya bergema saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, itu menghilang ke awan. Mungkin membuat terobosan Dain memutuskan untuk mengisolasi kelirinya sendiri di tempat lain. Wajah kepala si Yunfeng membeku dan berkata, "Penerobosan." Sekelompok pria memperlihatkan ekspresi bingung di wajah mereka saat mereka melihat ke arah awan di langit. Jika kekuatannya naik ke level lain, itu pasti akan lebih kuat dari serigala ganas dari desa serigala. Setelah itu, semua penduduk desa sangat senang.
The Green Scarlet Eagle sudah berutang nyawa pada mereka dan juga mempercayakan ketiga anaknya kepada mereka juga. Semakin kuat, semakin baik untuk Stone Village. Kalian tumbuh lebih besar. Si kecil tersenyum. Panjang tubuh Tukik sudah mencapai 3 meter. Sisik mereka bersinar dengan kemegahan yang berharga. Selama beberapa hari terakhir, mereka juga telah memakan daging keturunan archaik dan mendapatkan manfaat luar biasa. Ketua, kapan kita akan dibaptis? Sekelompok anak-anak itu tampak tidak sabar. Setelah melihat si kecil menjadi begitu kuat, mereka semua iri, dan tidak lagi takut akan rasa sakit apa pun. Kita mulai sekarang, tapi kalian tidak akan pernah bisa menanggung obat sekuat itu. Kami tidak bisa menggunakan itu, kita harus mencairkannya. Kepala si Yunfeng menyatakan. Tiba-tiba, desa batu kembali ramai. Satu kuali besar mulai mendiklik. Darah sejati archaik. Descendan mengisi mereka, dan semua pendusiuk desa mendapat manfaat darinya. Hari ini, desa batu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Meskipun anak-anak mengatupkan gigi untuk menahan rasa sakit mereka, mereka masih tidak dapat menahannya dan mulai menangis tanpa henti. Setelah matahari terbenam, semuanya berakhir. Beberapa pria berbadan sehat juga mengonsumsi sedikit daging dan darah. Tentu saja mereka sama dengan anak-anak, tidak bisa makan banyak dain membaptis sencliri. Orang normal pasti tidak tahan dengan rasa sakitnya. Desa batu akhirnya tenang setelah 2 hari. Darah sejati yang tersisa dan daging berharga. Semuanya disegel. Mereka semua akan dimurnikan secara perlahan, dan tidak ada satupun yang terbang percuma. Setelah menanganinya selama beberapa hari, kepala si Yunfeng mengeluarkan tulang putih bercahaya sebesar telapak tangannya, justru tulang dengan simbol primitif yang ditinggalkan oleh Xuan Ni. Setelah beberapa hari para jantan yang sehat itu berusaha, mereka akhirnya berhasil mengambil tulang itu dari tubuhnya. Untungnya, setelah tulang menghasilkan simbol, itu tidak lagi terhubung ke dahi. Itu telah dipisahkan untuk waktu yang lama dan menjadi sepotong tulang dengan sendirinya. Kalau tidak mungkin untuk bergerak. Kepala suku berkata dengan nada yang sangat serius, anak kecil, jangan lakukan apapun. Selama beberapa hari, sebaliknya, ingatia simbol-simbol ini dengan aman di dalam hati Anda. Setelah beberapa hari lagi, aktivitas pada tulang berharga ini akan hilang dan jejak misterius simbol ini akan menghilang bersamanya. Setelah menghilang, tulang itu hanya akan menjadi artefak yang berharga dan tidak akan menghasilkan teknik yaing berharga. Itu mirip dengan gelang gigi binatang seperti permata dari desa serigala, jika gigi binatang buas putih telah memadatkan simbolnya, rahasia paling ilahi tidak akan terlihat lagi. Itu hanya bisa menjadi artefak berharga dan tidak mengandung teknik berharga apapun. Si kecil mendengar apa yang dikatakan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepanjang sisa hari itu, dia tanpa pikir panjang membawa tulang putih bercahaya sambil menganalisanya dengan hati-hati. Matanya bahkan tidak berkedip, dan Cia terkonsentrasi secara ekstrim. Meskipun itu hanya sebuah simbol, itu mewakili seluruh ras, dan teknik yang berharga itu akan segera mengejutkan dunia. Jejaknya terus berfluktuasi seperti bintang di langit yang luas. Mereka bergerak tanpa henti, rumit dan misterius. Hanya sampai larut malam si kecil akhirnya berhasil memaksa dirinya untuk mengingat semua variasi yang berbeda, menyimpannya di dalam hatinya. Kakek, aku mengingatnya sekarang, tapi teknik berharga Xuan Ni terlalu rumit. Saya tidak akan bisa memahaminya untuk sementara waktu. Si kecil berkata dengan jujur. Si Yunfeng tidak mengatakan apapun. Jika seseorang memahaminya, maka mereka akan dapat menciptakan kembali kekuatan ilahi spesies keturunan archaik. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan segera, karena ini membutuhkan waktu untuk mencerna dan memahaminya. Lucaingkan waktu Anda, cepat atau lambat Anda akan memahaminya. Saat ini, Anda harus terlebih dahulu memahami teknik berharga archaik Devil Bird secara menyeluruh. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, ingatlah itu. Kakek, saya mengerti. 2 hari kemudian, kelompok demi kelompok ahli menyerbu ke pegunungan dengan maksud memasuki jantung pegunungan. Ada iklan yang menunggangi unicorn perak, sekelompok pewaris aristokrat yang terbang di atas tulang binatang besar, dan sekelompok individu kuat yang duduk di atas naga banjir.
Ya, kakek, cepat lihat. Roh penjaga desa ini sangat aneh, mengapa pohon willow yang dilanda petir ini hanya memiliki satu cabang yang lembut. Seorang lelaki tua serta dua pemuda dan gadis muda secantik peri berdiri di atas bulu bersalju berukuran panjang 5 hingga 6 meter. Pupil mata mereka hidup saat cahaya ilahi dan suci beredar di sekitar mereka. Sungguh roh penjaga yang kuno dan aneh. Bahkan dalam kondisi seperti itu, masih belum mati dengan hanya tersisa satu cabang, itu pasti luar biasa. Setelah disambar petir, itu pasti melahirkan kekuatan yang kuat. Itu pasti harta langka dan berharga, tidak ada yang bertengkar denganku karena itu, pohon willow ini milikku. Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun yang masih 10 meter di atas tanah melompat dari punggung Jiao. Desa macam apa ini, bagaimana bisa ada roh penjaga seperti ini? Di antara orang-orang dan kuda dari kelompok lain, seorang pemuda menatap pohon willow tua yang hangus hitam. Dengan ekspresi terkejut, aneh, itu bertemu dengan malapetaka Naimun melahirkan kekuatan seperti itu dari kehancurannya. Cabang yang lembut ini pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Beberapa orang berkata, kalian, sedikit orang, semua ingin memperebutkannya dengan saya ingin melihat Anda mencoba. Mari kita lihat siapa jenius nomor 1. Anak yang melompat dari punggung Jiao mencider. Bagus, mari kita bertengkar. Kali ini, kami berjudi dengan harta mutlak. Jika bukan darah berharga yang dapat mengubah seluruh tubuh Anda, maka jangan keluarkan. Kemucicin, sekelompok orang dewasa juga berhenti. Mata mereka mengandung cahaya aneh. Dan menatap ke arah pohon willow. Mereka tidak menentang anak-anak berperang dan bahkan mendorong perjudian atas darah yang berharga. Bertarunglah, dan lihat siapa di antara kamu yang benar-benar jenius. Dalam 20 tahun di sini, mari kita lihat siapa yang tenggelam atau mengapung. Tapi jangan dengan mudah pergi berkeliling dan membunuh roh penjaga orang. Beberapa orang dewasa membuka mulut. Mereka semua adalah ahli yang namanya mengguncang negeri.